Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Oke. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Oke. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bapak nih. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Pada pembelajaran yang akan saya lakukan insya Allah besok, itu peserta didik dapat yang pertama menentukan, yang kedua menganalisis, yang ketiga menaksir, dan yang keempat adalah membuat sistem gangguan pencernaan pada manusia. Itu berisnya. Yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak ingin lakukan dalam proses pembelajaran besok ini? Yang pertama, utamanya adalah tujuan pembelajaran. Saya ingin tujuan pembelajaran dari keempatnya itu tercapai. Yang kedua, kegiatan di kelas nanti akan menyenangkan dan aktif pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pada lembar observasi yang terpenting adalah saya akan melakukan asesmen atau penilaian pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Yang pertama, strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi dengan pengetahuan sosial emosional. Yang kedua, model pembelajaran yang saya gunakan adalah PJBL. Jadi anak-anak nanti dituntut untuk menghasilkan suatu produk yang namanya poster. Yang ketiga, metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan yang penting adalah metode ceramah. Itu berusaha. Terus media yang akan digunakan apa saja? Yang pertama yaitu laptop, terus proyektor, PPT, ya itu bisa. Dan contohnya itu adalah posternya itu sendiri nanti. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Hari apa? Terus jam berapa? Insya Allah besok pada hari Kamis, terutama mungkin jam pertama Briska, agar anak kondisi semangat ya Briska. Iya. Jadi besok hari Kamis saya akan datang ke kelas Pak Bambang. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Iya. Yang nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi Pak G, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak G. Iya. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa yang Pak Bambang dapat dari hasil percakapan hari ini? Yang utamanya yaitu mungkin persiapan untuk besok. Yang utamanya adalah media yang digunakan mungkin itu bisa agar pembelajaran nanti di kelas anak-anak utamanya lebih aktif. Yang kedua berjalan dengan menyenangkan. Mungkin itu bisa. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi ya. Oke, siap Rizka. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas Firza dipimpin berdoa. Iya. Perhatian. Rapi. Siap berdoa. Berdoa mulai. Sebelum pelajaran dimulai, saya cek dulu satu persatu, ya. Coba mulai dari Alfian, masuk. Oke. Iwan, Firza, Husna, Alvan. Nggak masuk. Kenapa Alvan nggak masuk? Tadi sudah izin ke Pak Guru, dia keluar, ya. Jadi satu kelas ini yang tidak masuk cuma. Oke. Sebelum saya lanjutkan, berdiri semua, ya. Kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Yang kemarin kalian sudah bawa. Lagu Garuda Pancasila. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila. Masih yang ingat? Oke. 1, 2, 3. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hal yang baru, yaitu pelajaran IPA. Ya, coba sebelum pelajaran dimulai, coba dibacakan dulu ini ya, tujuan pembelajaran. Coba, siapa yang mau baca? Coba. Oke, Pak Putri, dibaca yang keras. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan bantuan pada sistem pencernaan. Oke, sip ya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menentukan gangguan pada sistem pencernaan. Tapi sebelum ke pelajaran ini, tujuan pelajaran ini, Pak Guru akan mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, yaitu tema 3 sebelum gangguan sistem pencernaan pada manusia, yaitu tentang anatomi tubuh. Kemarin masih ingat? Coba anatomi tubuh dari atas, ini namanya apa? Kepala, terus badan dan oke. Nah sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu organ pencernaan pada manusia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini. Jadi nanti Pak Guru akan membentuk kelompok. Ini sudah terbentuk ya, dari 4, ada yang 4, ada yang 5. Bagaimana bentuknya? Nah, di sini diperhatikan. Pak Guru punya media di sini. Yang pertama yang namanya poster, ya, ini bisa disebut dengan poster. Sistem pencernaan pada manusia. Ada nanti di sini. Yang bagian atas, kalau makanan kita masukkan melalui mulut, langsung dikunyah di mulut, ya, dia akan turun ke kerongkong. Nah, lanjut ke bawah lagi, diolah di sini, lambung, ke bawah lagi, usus,
besar. Terakhir Anus. pasti pernah itu ya. Coba. Jadi pada pelajaran ini kita akan mengadakan bukan permainan ya. Kalian nanti ditugaskan setiap kelompok nanti maju ke depan untuk mengambil. Nah, di sini sudah saya siapkan. Ini namanya kartu. Kartunya ini berwarna biru. Setiap kelompok nanti ada boleh memilih atau kita acak satu persatu. Jadi di sini ada misalnya kelompok ini ya, gangguan pada pencernaan, usus buntu. Ada lagi kelompok tipes. Lalu yang kelompok ma dan terakhir kelompok diare. Karena di sini kelompoknya cuma 3, otomatis salah satu nanti kita kerjakan bersama-sama. Jadi nanti setiap kelompok mengambil satu. Coba siapa yang mengambil satu? Ketua kelompoknya, ayo Putri. Pilih salah satu. Terus Amel, ambil satu Amel. Sudah ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan tentang tugasnya, kalian amati dulu video berikut ini. Coba dari tampilan video tadi, gangguan pencernaan apa pada anak itu? Sakit apa? Gangguan pencernaan yang pertama diare, yang kedua mah. Ada lagi dari video selain mah? Cuma diare dan mah ya. Usus buntu tidak ada. Terus tipes tidak ada. Pagi tidak ada. Coba kenapa? Si fulan tadi itu kok bisa kena diare? Kenapa? Ada yang tahu? Yang keras dulu. Kebanyakan makan berpedas. Ada lain-lainnya. Apa? Apa? Alergi pada makanan. Apalagi? Apa? Karena terlalu banyak makan yang pedas-pedas. Oke, ya. Jadi kalian perhatikan dari video pembelajaran tadi itu, jadi si fulan ini dia itu yang pertama adalah dia karena makanan yang tidak ditutupi, misalnya dihinggapi oleh apa tadi? Lalat. Lalu yang kedua banyak mengandung bahan kimia, banyak pedas-pedas itu juga bisa dapat menyebabkan penyakit diare. Penyakit mah juga sama, ya. Jadi ini termasuk gangguan pencernaan pada manusia. Oke. Lalu yang kedua, di sini kalian sudah saya bagikan kartu. Kartu tadi untuk kelompok Putri. Apa itu? Kelompok apa itu? Kelompok ma. Amel, kelompok apa tadi? Kelompok usus buntu. Firza? Oke. Nah di sini Pak Guru mempunyai ya lembar kegiatan. Nanti kalian perhatikan di sini ada langkah kerja. Jadi nanti setiap kelompok saya berikan satu dikerjakan secara bersama. Oke, kelompoknya Putri. Amel. Bisa. Coba diamati ya. Sebelum melangkah ke bab yang kedua ini, belakangnya ini halaman yang kedua, kalian perhatikan dulu langkah-langkahnya. Ya. Di sini juga saya sediakan bahan ajarnya. Kalau nanti kesulitan, di sini ada materi. Ya. Di sini juga ada nanti setiap kelompok saya kasih satu. Jadi misalnya keterangannya di sini, ya. Nah, diare ada keterangannya.
Ya, paham? Ayo. Kelompoknya Firza. Jadi diperhatikan ya. Lebah di sini misalnya ini penyakit lambung. Nah, di sini ditulis penyebabkan kenapa. Misalnya kalau kelompoknya sana kelompok apa? Usus buntu. Penyebabnya apa? Kalian tulis. Lalu yang kedua, gejalanya apa? Terus cara mengatasinya bagaimana? Ya? Di sini juga saya siapkan. Kamu tidak tahu. Ya, ini nanti di sana itu kalian tulis. Di sini kan ada gejalanya ini ya. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, misalnya di sini diare. Di sini penyebabnya. Kalian tulis di sini, nanti kelompok nanti presentasi nanti setelah itu ditempelkan. Ya. Yang kedua juga sama. Setelah penyebab, nanti di sini yang bawah ini kalian pilih warnanya. Solusinya itu bagaimana? Paham ya? Ini saya bagi satu. Iya. Sudah selesai semua? Jadi semua kelompok sudah selesai ya dengan jawaban dan kritikan itu sudah sama. Sekarang coba kalian presentasikan setiap kelompok boleh sampel bersama dibaca ke depan hasil LKPD kegiatan yang pertama. Iya. Siapa dulu? Kelompok mana dulu? Ayo betul. Kelompok mana? Kelompok Ma, ayo maju. Boleh bersama, boleh perorangan dibagi. Ayo semuanya. Sama, kelompok mana Lin? Gantian. Kelompok ini dulu. Yuk. Dibagi. Semuanya mas. Nah. Yang keras suaranya. Kelompok penyebab rasa. Kelompoknya dibacakan dulu. Nah. Kelompok nama anggota 1 Cynthia Putri 2
satu-satu dulu. Kelompoknya sini ya. Nah, yang pertama adalah penyebabnya. Apa penyebabnya yang pertama? Rasa lelah akibat kerja dan rasa tegang yang berlebihan. Lalu yang kedua, gejala. Perut terasa beging dan berat juga terdapat berat. Oke. Cara mengatasi. Cara mengatasinya? Segera berobat ke dokter agar tidak menjadi parah. Oke. Segera pergi ke dokter agar tidak menjadi parah. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ma. Oke. Ayo, kelompok usus buntu. Ayo maju usus buntu. Loh, ayo langsung maju. Usus buntu. Ayo, semuanya maju. Ayo. Beri tepuk tangan untuk kelompok usus buntu. Ya. Sini lu tengah kamu. Nah, sini jalan. Nanti ada lembar kegiatan yang kedua, yaitu kalian dituntut untuk membuat poster tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana caranya, Pak? Tapi sebelum ke langkah selanjutnya, Pak Guru akan memberi pemaparan terlebih dahulu. Jadi gangguan pencernaan pada manusia itu yang pertama adalah seperti di papan ini ya. Ini namanya mind seperti jari-jari. Jadi di sini adalah sebenarnya ini sekinum. Cuma karena ada Pak Guru menggunakan ini saya potong jadi dua, ya otomatis. Sebenarnya ada badan tersendiri, tapi tidak apa-apa, Mas. Jadi di sini sudah terbentuk. Yang pertama di sini gangguan pada sistem pencernaan, diare. Ini penyebabnya. Yang kedua adalah cara mengatasinya atau solusi. Penyakitnya juga sama penyebabnya. Misalnya di sini rasa lelah, kerja dan rasa yang berlebihan. Obatnya cara mengatasinya adalah pergi dokter. Yang ketiga, usus buntu juga sama. Ini ada penyebabnya. Banyak makanan yang penumpukan kotoran di usus buntu. Oke ya. Solusi terakhir kalau parah itu akan ususnya itu akan dipotong. Ya betul. Yang terakhir itu tipes. Nah, nanti ini diskusikan terlebih lanjut ya di lain waktu. Sekarang saya lanjutkan yaitu penguatan tentang gangguan organ pada sistem pencernaan manusia. Jadi semuanya ini kan termasuk gangguan, itu termasuk penyakit diare, penyakit usus buntu. Terus yang ketiga mah juga sama. Jadi bagaimana caranya? Kita harus menjaga dan memilih makanan-makanan yang baik, yang bersih, yang sehat. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke lembar kerja yang kedua, yaitu membuat poster tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan ke layar ya. Oke, sini. Perhatikan. Nah, cara membuat poster gangguan pencernaan pada manusia. Nih ada 3 anak. Ya. Caranya adalah sebagai berikut. Nih. Nah, cara membuat poster gangguan pada sistem pencernaan alat dan bahan. Yang pertama, buku gambar. Sudah siap? Oke, sip. Lalu pensil penghapus saudara sedang pensil warna. Bawa semua. Oke. Mantap. Bawa. Lalu langkah kerjanya. Nah, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Tadi sudah alatnya itu seperti apa? Alatnya tadi itu. Buku gambar, pensil. Oke, pensil warna. Ya. Terus kan? Yang kedua, buatlah poster sesuai tema, yaitu misalnya di sini cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia.
ketiga, rumuskan pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan di dalam tulisannya dia. Lalu yang keempat, buatlah kata-kata yang menarik. Terus yang kelima, gunakan gambar pendukung yang mudah terbaca mengerti pesan yang disampaikan. Yang terakhir, berikan kombinasi pewarnaan pada tampilan poster agar lebih menarik. Apakah ada contohnya Pak? Ada, saya siapkan. Perhatikan. Nah, ini kelompok dia, ini kelompok mana? Kelompoknya Firza. Nih, Firza. Nah, ini contoh dari poster gangguan pencernaan manusia. Nah, di sini ada gambarnya, ya kan? Lalu ada kalimat-kalimatnya di sana yuk. Ya, jelas itu. Apakah menarik? Menarik. Kenapa? Lucu. Seperti ini menurutnya sakit dia. Kamu nanti juga harus seperti itu. Penggambar yang menarik. Ini ada lagi. Nah, ini sama. Dari juga. Di sana ada gambar anak duduk dengan pemegang apa ini? Perutnya. Kalau perutnya dipegang berarti menandakan dia sakit perut. Sakit perut. Nah, di sana ditulis. Misalnya dari gejalanya perut pulas, perut kembung. Itu apa lagi? Penyebabnya banyak makanan pedas. Cara mengatasi. Ini juga termasuk poster. Ya. Jadi ada gambarnya. Ya. Ada pesan yang disampaikan, bahasanya juga menarik. Paham ya? Oke. Ada lagi? Ada satu lagi. Oh iya. Nah, ini contohnya gangguan pencernaan. Kelompok mana? Oh, kelompok putri. Oke. Ada gambarnya. Bisa gambar seperti ini? Bisa. Apa itu Mbak? Terus ini gejalanya. Bagaimana tanda-tandanya? Berupa nyeri. Cegahnya bagaimana? Konsumsi makanan dan terus kecil, makanan secara perlahan punya, terus konsumsi minum yang bervitamin. Nah, jadi nanti kalian pada LK yang kedua kalian dituntut untuk membuat poster gangguan pada pencernaan manusia. Sudah siap? Mulai bekerja. Ayo. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang diperlihatkan hasilnya ya. Coba sekarang ditunjukkan kelompok maju ke depan, semuanya maju. Sini. Tunjukkan hasil kerja kalian membuat poster. Lihatkan ke temannya. Wes, apa maju balik? Nah, maju. Ya, ini salah satu contoh poster dari kelompok A, yaitu gangguan pencernaan pada manusia, yaitu salah satunya sakit. Nah, coba lihat. Oke, bagus nggak? Terima kasih. Dengan begitu baik. Sekarang kelompok khusus buntu. Ayo maju semua. Yuk. Nah, baris. Oke. Khusus buntu tadi membuat poster dengan tema gangguan pencernaan pada manusia, yaitu usus buntu. Coba perhatikan teman-temanmu ya.
Bagus nggak gambar pesennya? Menarik nggak? Tepuk tangan untuk kelompok untuk. Oke. Yang terakhir, kelompok diare atau metrik. Nah, ayo maju. Ayo, nanti bisa. Nanti. Nah. Oke, diperlihatkan ketemu, ya. Oke, ya. Nah, ini yang terakhir kelompok diare ini membuat poster yaitu gangguan pencernaan pada manusia yang salah satunya adalah diare atau metre. Coba diperlihatkan. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Tangan untuk kelompok diare. Oke anak-anak ya. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan dua kegiatan. Yang pertama kegiatan membuat ini ya main-main. Tadi kalian sudah menempelkan ya. Yang kedua yaitu kalian sudah membuat poster tentang gangguan pencernaan pada manusia. Jadi dapat disimpulkan. Jadi kesehatan atau gangguan pencernaan pada manusia itu bisa teratasi dengan cara yaitu menjaga makan makanan yang bersih dan sehat. Setuju anak? Sebelum pelajaran ditutup, apakah kalian hari ini senang belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia? Senang atau tidak? Kalau senang tadi yang kalian pelajari tentang apa? Yang pertama? Apa? Tentang apa tadi yang kalian pelajari? Apa? Oke, gangguan pencernaan pada manusia. Apa saja? Satu. Diare. Ada yang tahu penyebab diare? Apa? Ya, penyebabnya apa? Oke, banyak makanan yang pedas. Lalu yang kedua, selain diare apa lagi? Penyebabnya apa? Ayo. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa sakitnya itu apa? Rasa lelah akibat. Oke, solusinya bagaimana? Oke, yang ketiga, usus buntu. Coba, penyebabnya apa? Usus buntu. Penumpukan kotoran. Terus solusinya bagaimana? Cara mengatasinya? Oke, banyak makan makanan yang berserat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah belajar banyak tentang gangguan pencernaan pada manusia. Senang tak belajar hari ini? Senang. Oke, tepuk sukses. Belajar, ingat pertemuan yang kedua, tapi kita belajar itu ya menghasilkan produk. Jadi proyeknya itu apa? Tadi kalian sudah membuat yang namanya poster, itu proyek ya, hasil kerja kalian. Saya belajar jadi guru kalian. Terus yang terakhir nanti selepas ini kalian jangan lupa untuk belajar di rumah. Jaga makanan-makanan agar kalian tetap sehat. Oke. Untuk selanjutnya bisa dipimpin berdua. Siap berdoa.
sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan kelas? Ini Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Alhamdulillah perasaan saya yang pertama mungkin senang, yang kedua nervous juga ada, karena biasanya saya baca dengan anak-anak kemarin di Balai Rizka dan Pak Yatna sebagai kameramen, jadi pembelajaran tidak seperti biasanya kalau ini. Ada ya, tertutup. Bisa diceritakan kembali Pak karya pengembangan apa dan langkah-langkah pembelajarannya Bapak yang kemarin itu? Pengembangannya mungkin di pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, anak-anak itu sudah bisa menjelaskan tentang gangguan organ pada sistem pencernaan pada manusia. Untuk keterampilan sendiri, anak-anak sudah bisa yang pertama membuat poster tentang gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, anak sudah berani untuk mempresentasikan hasil dari kerja mereka kegiatan yang pertama. Mungkin ini bisa. Berarti itu termasuk area pengembangannya ya Pak? Terus apa kendala atau kekurangan yang terjadi kemarin Pak? Ya seperti tadi saya sebutkan, kendalanya mungkin karena mau take off, ada kamera, ada Rizka, ada bayangan. Akhirnya seharusnya anak-anak itu aktif. Anak kelas 5 itu mulai dari kelas 4 itu tidak sama dengan kelas-kelas yang lain. Iya. Jadi anak-anak itu sebenarnya anak aktif semua. Jadi pas kemarin waktu pengambilan video, loh kok gini gitu misalnya gitu. Saya mungkin karena pengaruh dia ada Bu Rizka, ada Pak Emran, dan kemarin yang saya organisasikan dengan media. Seharusnya kalau ada media, ada video pembelajaran, seharusnya senang anak itu. Soalnya waktu itu kan saya berangkat sendiri. Kemarin saya masuk itu kelas 6, sekarang kelas 6. Jadi ketika kok lain, enak, sekarang kemarin kok gini gitu, saya gitu. Mungkin salah satu faktornya yaitu mungkin nervous, termasuk saya juga sama. Mungkin ketika melakukan praktek ada langkah-langkah pembelajaran yang saya Apa kekurangan atau kendala yang Bapak alami kemarin waktu seperti di kelas? mungkin salah satu kendalanya yaitu dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh Rizka sehingga menjadi kurang, anak-anak kurang percaya diri dan ada mungkin merasa bukan takut ya, mungkin malu atau gimana, sehingga anak-anak pada waktu pembelajaran itu kurang aktif. Memang itu kurang aktif, saya akui. Terus yang kedua, dan mungkin permasalahannya bukan aja di anak-anak, tetapi juga ada dalam diri saya kemarin. Waktu saya evaluasi saya sendiri, ternyata ada langkah-langkah pembelajaran yang tidak sesuai yang saya lakukan. Artinya tidak berurutan, sehingga ketika pembelajaran langsung ada semacam keraguan gitu, sehingga tidak match dengan pembelajarannya gitu aja. Tetapi kalau medianya sendiri, terus dengan adanya video pembelajaran dan PPT itu sudah sama. Cuma langkah-langkah yang saya lakukan ketika pembelajaran ada yang masih kurang tepat juga aja. Berarti itu yang membuat mereka tidak aktif Betul. Terus rencana ke depan agar anak-anak aktif kembali dan Pak Bambang tidak nervous itu apa Pak? Ya mungkin salah satunya ya mungkin ketika Rizka ada mungkin anak-anak lebih aktif gitu aja. Jadi tidak ada supervisi Sebenarnya memang harus ada. Ya. Cuma yang penting di sana itu sebenarnya mungkin persiapan diri saya. Karena saya buat media itu kan malam. Terus saya pelajari itu hanya mungkin pelajari modul ajarnya itu aja, saya kurang dulu. Sebenarnya kalau pelajari 2 hari sebelumnya insya Allah langsung bagus itu. Saya yakin. Jadi rencana kedepannya Bapak akan mempelajari lebih dalam tentang materi pembelajaran. Kira-kira kapan akan melakukan perubahan seperti itu Pak? Ya secepat mungkin. Karena ini demi anak-anak. Jadi saya tunggu kabar selanjutnya Pak Bambang untuk melakukan perubahan
Terima kasih banyak atas